Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris, Prof. Akan membahas metodologi pembelajaran PAI menurut Kiai Haji Imam Zarkashi. Ya. Dalam pendahuluannya, ini saya sepertinya kurang ahli untuk memasukkan data ke dalam gambar ini, Prof. Ya nggak Pendahuluan apa-apa. Nggak apa-apa. perkembangan ilmu pengetahuan tentang pendidikan Islam terkesan lamban apabila dibandingkan dengan ilmu-ilmu di bidang lain. Ini Ya. terjadi pada era beliau, era Kiai Haji Imam Zarkashi. Para ilmuwan Islam terlihat kaku dalam melakukan penafsiran dalil-dalil yang ada tentang kebutuhan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik dia itu masalah ibadah dan lain-lainnya. Sepertinya para ulama sangat terikat dengan dalil-dalil yang ada baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, sehingga mereka kurang bisa menafsirkannya secara lebih spesifik, Bro. Kemudian masalahnya selanjutnya, kehadiran Kiai Haji Imam Zarkashi dianggap telah membawa terobosan baru di dunia pendidikan Islam di Indonesia, khususnya pesantren atau dunia pendidikan secara umumnya, Bro. Kemudian pesantren-pesantren bercorak modern dengan menggabungkan materi pelajaran agama dan umum sehingga mahir dalam ilmu agama, pengetahuan, dan teknologi. Ini yang telah dilakukan oleh nantinya saya akan coba melihat itu di dalam pembahasannya. Kemudian sehingga alumni lembaga tersebut dapat menjadi manusia di dunia dan di akhirat. Atau dengan pesantren modern diharapkan dapat memanusiakan manusia. Ini menurut terobosan yang dilakukan oleh Imam Zarkashi. Kemudian Bapak Abdin Nata mengatakan Imam Zarkashi memiliki pandangan bahwa hal yang paling penting dalam pesantren bukanlah pelajarannya. Bukanlah pelajaran mata-mata, melainkan juga jiwanya. Jiwa itulah yang akan memeliharakan kelangsungan hidup pesantren dan menentukan filsafat hidup para santrinya. Kemudian konsep jiwa Imam Zarkashi dirumuskan dengan jelas dan operasional sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Rumusan jiwa tersebut disebut dengan istilah panca jiwa, yaitu keikhlasan, sederhana, berdikari, ukhuwah diniyah, dan jiwa bebas. Biografi nggak perlu lagi karena kondisi waktu saya pikir. Kemudian pemikiran pendidikan Imam Zarkashi tentang pendidikan. Pertama, Imam Zarkashi melakukan pembaharuan sistem dan metode pendidikan. Dalam melakukan pembaruan sistem dan metode pendidikan ini, di sini dia melakukan metodologi pengajaran di kelas. Itu yang dibaharuinya, ditinjau ulang. Kemudian kitab-kitab kuning pada pesantren tradisional tetap ada dan dikemas sedemikian rupa dalam buku-buku yang lebih praktis dan sistematis, serta disesuaikan dengan jenjang pendidikan para santri. Kemudian yang kedua, materi dan kurikulum. Kurikulum yang diterapkan Imam Zarkashi adalah 100% umum dan 100% agama. Artinya
kurikulum yang dilakukan di situ adalah kurikulum penggabungan antara pelajaran umum dan pelajaran agama. Kemudian materi dan kurikulum Pondok Pesantren Gontor pada dasarnya adalah totalitas dari kehidupan pondok yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kemudian struktur manajemen. Demi kepentingan pendidikan dan pengajaran Islam, Imam Zarkashi mewakafkan Pondok Modern Gontor kepada lembaga yang disebut Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, sehingga tidak menjadi milik pribadi atau perorangan, sebagaimana yang umumnya dijumpai dalam lembaga pendidikan pesantren tradisional. Dengan demikian, Kiai bertindak menjadi mandataris dan bertanggung jawab kepada Badan Wakaf. Ini diambil dari buku Prof. Abdinata. Kemudian yang keempatnya, pola pikir dan kebebasan pendidikan. Di dalam pola pikir dan kebebasan pendidikan ini ada beberapa hal yang dilakukan, di antaranya setiap santri diberikan arahan melalui pembiasaan, keteladanan, dan pengkondisian lingkungan. Kemudian konsep ini diharapkan santri memiliki jiwa berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Santri bebas untuk menentukan masa depannya, memiliki jiwa keikhlasannya, dan jiwa kesederhanaan dalam hidup. Kemudian, signifikan pemikiran pendidikan Kiai Haji Imam Zarkashi. 1. Keunggulan sistem pendidikan Kiai Haji Imam Zarkashi. Keunggulan tersebut terlihat dari kemodernan sistem yang diterapkan. Kemodernan bukan ditonjolkan dari segi fasilitas yang dimiliki oleh sebuah lembaga yang modern, akan tetapi maksudnya adalah dalam hal sistem, konsep, dan metodenya. Misalnya, pengelompokan siswa dengan kelas sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa. B. Penguasaan dasar-dasar bahasa Arab dan Inggris. C. Asrama diisi dengan kapasitas besar. D. Tidak banyak mempelajari kitab kuning. Kurikulum 100% umum dan 100% agama. Artinya seperti yang saya katakan tadi adalah terjadi penggabungan antara kurikulum umum dan kurikulum agama. F. Sumbangan pemikiran terbesar bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian, kiprah lulusan sistem pendidikan Kiai Haji Imam Zarkashi. Lulusan sistem pendidikan Kiai Haji Imam Zarkashi telah banyak berkiprah baik di panggung nasional maupun internasional. Hal tersebut terbukti bahwa yang banyak mampu melanjutkan studi ke Timur Tengah adalah lulusan-lulusan sistem pendidikan yang dikembangkan oleh Kiai Haji Imam Zarkashi. Ketiga, kontribusi pemikiran pendidikan Kiai Haji Imam Zarkashi. Antara lain, pemikiran pendidikan Kiai Haji Imam Zarkashi sangat mewarnai corak pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, pengembangan diri dan muatan lokal pendidikan pembentukan karakter bangsa PPKB yang diterapkan di Indonesia. Semua itu telah diterapkan oleh Kiai Haji Imam Zarkashi sejak sebelum Indonesia merdeka. 4. Kaitan pemikiran pendidikan Imam Zarkashi dengan kemajuan bangsa. Sistem pendidikan dan konsep Pancajua melahirkan kemandirian baik secara kelembagaan maupun individu para santrinya. Kemudian secara lembaga pendidikan yang dikembangkan adalah lembaga yang mandiri dan tidak terikat dengan salah satu golongan. Berarti dia dalam kondisi bebas melakukan dan memilih sesuai kapasitas pengetahuan. 5. Kaitan pemikiran pendidikan Kiai Haji Imam Zarkashi dengan entrepreneurship atau kewirausahaan. Konsep Pancajua menjadi dasar bagi kelahiran para wirausahawan Muslim. Penempatan yang baik melalui Pancajua selama mengikuti pendidikan akan menjadikan santri mampu hidup mandiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Silakan kalau ada yang ingin menanggapi, menambah, dan
juga terutama kepada Prof untuk memberikan masukan. Terima kasih. Oke, jadi karena ini waktu singkat ya, jadi saya tambahkan dulu secara umum saja ya. Jadi Imam Zarkasi memang yang dikenal yang melakukan inovasi, kreativitas, atau pembaruan pada pendidikan dari 8 aspek itu diperbaharui semua, dari model tradisional kepada model modern. Pertama dari segi tujuan. Kalau dulu tujuannya hanya tafakuh fiddin, ada menjadi ulama, jadi ahli agama. Kalau tujuan hanya seperti ini, ya umat Islam ruang lingkup geraknya sempit, bidang keagamaan saja. Tapi oleh Imam Zarkasi dikembangkan, ya, dikembangkan dengan tujuan yang lebih komprehensif, karena Islam ini bukan hanya urusan agama, tapi Islam juga adalah urusan dunia. Jadi al-Islam itu ad-din wa daulah, agama dan muamalah. Yang kedua dari segi kurikulumnya, kalau kurikulum yang seperti sekarang 70% umum, 30% agama, ya itu hanya menjadi standar minimal, nggak akan bisa bersaing. Jadi 100% umum, 100% agama, sehingga bisa bersaing di kancah internasional. Nah, ini perubahan kurikulumnya. Ditambah nanti kurikulum yang sifatnya muatan lokal, ya, yang seperti keterampilan, kewirausahaan, dan lain-lain. Termasuk juga bidang usaha dan lain-lain. Yang ketiga, dari segi model pengajaran. Nah, ini yang menjadi tekanan kita nih. Model pembelajarannya itu, dulu belajar ilmu-ilmu nahu, sorob, balaghah itu terpisah-pisah. Yang kedua, dulu orang menguasai materi tapi tidak bisa menggunakannya. Tidak bisa berbicara, tidak bisa menulis dalam bahasa Arab. Nah, ini kena, walaupun dia kaya dengan teori, misalnya hafal albiah segala macam, itu nggak bisa. Halo, terdengar nggak ini suara saya? Dengar. Terdengar ya. Jadi ini harus dirubah metodenya. Ini yang kajian kita sebenarnya di sini. Dari metode yang tadinya berpisah-pisah, dia rubah menjadi metode yang integrated. All in one system namanya. All itu semuanya, nahu, sorok, balaghah itu jadi satu dalam satu sistem. Maka itu dibuat bukunya sendiri, Ad-Durus Al-Lughah Al-Arabiyah itu bukunya, itu sebanyak 3 jilid gitu. Kemudian juga direct method. Direct method itu jadi langsung digunakan bahasa itu. Sehingga ada ungkapan satu kata yang dirancang menjadi 1000 kata, itu lebih utama daripada 1000 kata yang diulang-ulang gitu. Jadi itu jadi kemahiran di dalam menggunakan, kemudian dia bertolak dari hal-hal yang empirik, hal-hal yang keseharian, al-yaumiyah, ya, daily life, kehidupan sehari-hari, misalnya mulai dari rumah, di sekolah, di lapangan olahraga, di toko, di jalan raya, di lapangan olahraga. Jadi itu ke sana, sehingga bahasa itu menjadi akrab. Sementara bahasa-bahasa Arab yang ada dalam kitab itu klasik ya. Jadi orang walaupun bisa baca kitab, untuk bicara bahasa Arab yang sifatnya kontemporer itu nggak bisa. Karena istilah-istilahnya nggak ada di kitab. Misalnya ketika dia ada di lapangan olahraga, ketika dia ada di bandara, ketika ada di stasiun kereta api, ketika dia ada di toko buku, itu bahasa-bahasa Arab klasik itu nggak komunikatif ya, tidak mendukung bahasanya, karena kitab-kitab itu umumnya agak miskin ya. Misalnya Ja'a Jaidun, Ro'aitu Jaidan, Marortu Bijaidin, hanya si Jaid saja. Apa nggak ada selain si Jaid gitu ya. Jadi miskin itu ya. Nah ini jadi ya, karena itulah ada ungkapan at-thariqah ahammu minal madah. At-thariqah ahammu minal madah. Tapi nanti diteruskan wal mudarris ahammu minat thariqah. Wal mudarris ahammu minat thariqah. Terus jadi wal mudarris waruhul mudarris ahammu minal mudarris binafsih. Nah ini. Jadi at-thariqah ahammu minal madah itu di situ, walaupun materinya banyak ya, kalau cara ngajarkan yang nggak bisa,
ya nggak ada gunanya. Seperti di pesantren hafal alfiyah segala macam, tapi nggak bisa orang ngomong bahasa Arab, ya nggak bisa nulis dan seterusnya. Itu jadi kena, bukan orang pesantren bodoh, bukan, tapi torikohnya itu nggak mendukung untuk itu. Maka dikatakan at-torikoh ahamu minal madah. Nah, tetapi walaupun tarikoh banyak, kalau gurunya nggak bisa menggunakan, ya nggak ada gunanya juga. Maka disebut wal mudaris ahamu minat tarikoh. Nah, lalu guru itu sendiri kalau tidak punya ruh itu adalah keikhlasan, ya, kesungguhan, pengabdian, kesabaran, itu ruhul mudaris itu juga penting. Wa ruhul mudaris ahamu minal mudaris binafsi. Nah, ini dari sisi metode inilah kemudian lulusan-lulusan Gontor memang dari segi ilmu alat nahwu sharaf, ya, balagos itu tidak semahir orang pesantren. Kalau orang pesantren itu wah kaya betul itu. Kalau ada misalnya kenapa isim guer munsharif itu kalau dijarkan itu fathah, itu apa dalil alfiahnya? Itu orang pesantren itu tahu. Misalnya wajur robil fathati malayan sorib malam yudob au yakuba da'ar-rodib misalnya. Itu alfiahnya tahu itu. Orang Gontor itu kurang ya begitu kan. Nah, terus boleh enggak misalnya isim nakiroh itu menjadi mubtada gitu kan. Ya, enggak mubtada itu. Dibilang boleh asalkan mubtadanya itu nakirohnya itu mudhof. Kalau nggak mudhof nggak boleh. Nah, dalil alfiahnya apa? Nah, itu. Ada disebut wala yajujul ibtida bin nakiroh malam tupit ka inda zaidin namiroh. Nah, itu orang-orang pesantren tuh ngelotok yang begitunya tuh ya. Nah, orang-orang Gontor itu kurang. Nah, jadi ada plus minusnya sebenarnya. Nah, kemudian dari segi sarana prasarana ya di permodern ya ada sarana-sarana untuk perpustakaan, olahraga, lapangan bola dan seterusnya yang dulu di pesantren tradisional mungkin kurang. Ada latihan, ada kurikulumnya, tambahannya ada pelatihan kepramukaan, latihan drum band, latihan macam-macam, bela diri dan seterusnya. Nah, kemudian dari segi manajemennya juga mengalami perubahan kepada manajemen yang sudah modern. Jadi ada kelembagaannya yang dimaksudkan supaya tidak ada keterputusan generasi gitu. Jadi kepemimpinannya itu pemimpinan kolektif kolegial, jadi dipilih. Nah, kalau pesantren tradisional kan pimpinannya hanya satu kiai. Kalau kiainya meninggal itu ya kalau nggak ada keturunannya itu bisa bubar pesantren. Nah, ini untuk menjamin keberlangsungan maka dirubah. Nah, yang terakhir, kenapa Imam Zarkasi punya gagasan-gagasan seperti itu? Karena tadi tantangan pendidikan pada waktu itu dikotomis. Pendidikan hanya agama saja, yang orang Islam, orang pendidikan modern hanya umum. Jadi ini ada dikotomis. Yang kedua, pendidikan tradisional itu tidak terukur. Orang belajar di pesantren tradisional berapa lama dia bisa, itu nggak terukur. Mau 5 tahun, 10 tahun, itu nggak terukur. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau di Gontor, dalam setahun dia akan dapat kosakata sekian. Tahun kedua dapat kosakata sekian. Sampai 6 tahun itu terukur, dia dapat kosakata sekian. Dengan menguasai kosakata bahasa grammar sekian, maka dia akan bisa membaca kitab misalnya setingkat Al-Fatawa. Membaca kitab setingkat Bidayatul Mujtahid. Jadi lebih terukur. Pesantren tradisional tidak terukur. Nah, yang ketiga, dari metode pengajaran ini khususnya, pesantren tradisional itu pengajarannya itu parsial. Ilmu itu dipisah-pisah, lalu tidak digunakan. Sehingga dia kaya tentang materi, tapi tidak bisa menggunakannya. Nah, yang keempat adalah orientasi kehidupan. Ya, pada waktu itu orientasinya barangkali hanya pada masyarakat lapisan bawah, tetapi kaum santri ini juga harus bisa masuk ke dunia global, dunia modern. Nah, maka di situ kurikulumnya diberikan kemampuan-kemampuan lainnya yang bisa dia itu sukses dalam perhidupan yang lebih besar. Kemudian yang lainnya juga
orientasi kehidupan untuk menjadi pegawai negeri misalnya dari sebagian masyarakat itu dirubah. Di sini adalah kehidupan yang mandiri, yaitu pancajiwa itu, yaitu kesederhanaan, keikhlasan, ya, kemudian ukhuwah Islamiyah, kemudian kemandirian, dan juga adanya kebebasan. Nah, yang terakhir adalah kenapa Imam Zarkashi seperti itu juga karena dia memang selain menerima pendidikan tradisional sebelumnya, dia juga menerima pendidikan modern, antara lain dari Ki Hasmi tentang bahasa Arab. Kemudian juga dia pernah di sekolah keguruan di Quick School, ya. Kemudian juga di Quick School di Padang. Kemudian juga dia bergabung dengan Mahmud Yunus di Kuliatul Muallimin. Nah, pada zaman dengan Mahmud Yunus itulah dia menemukan, ya, metode pengajaran yang berbunyi at-thariqah al-mubasyarah atau direct method dengan pendekatan all-in-one system. Direct method dengan berbasis pada all-in-one system. Direct method artinya pengajaran bahasa Arab secara langsung digunakan dalam kehidupan sehari-hari. All-in-one system di mana seluruh aspek bahasa itu dijadikan satu. Makanya kalau Anda baca itu buku bahasa Arab Ad-Durus Al-Lughah Al-Arabiyah yang dikarang oleh Mahmud Yunus itu ada, itu mulai dari bacaan misalnya filmator, ya, filmator itu di pangan terbang, terus nanti ada percakapan gitu kan, kemudian habis itu nanti baru pengulangan kosakata. Terus pengulangan kosakata dalam berbagai bentuk kalimat, ya, sudah mahir, ya, sudah kaya dengan itu, baru dijelaskan nanti kedudukan ini misalnya jadi fi'il, jadi fa'il, jadi mubtada, jadi khobar. Nah, seterusnya begitu dianukan latihan. Ya, Prof, ini Itu waktunya dulu, Prof. sudah habis, Prof. Ke sesi yang pertama. Ya. Baik. Kita lanjut ke sesi kedua.